Di video ini kita akan belajar tentang nilai mutlak, mulai bab 2.2. Dari sifat trikotomi sebelumnya kita sudah membahas di video lain. Kita tahu bahwa jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka tepat dari bilangan A atau min A adalah positif. Jadi kalau yang positif kalau enggak A ya min A-nya. Asal A tidak sama dengan 0. Nilai mutlak dari A yang tidak sama dengan 0 itu didefinisikan sebagai nilai positif di antara A dan min A. Dan nilai mutlak dari 0 didefinisikan sebagai 0. Definisi formalnya adalah ini yang ditunjukkan di layar. Suatu bilangan real, mutlak dari suatu bilangan real A, notasinya adalah ini dibaca mutlak A, didefinisikan sebagai A jika A-nya positif, 0 jika dia 0, dan min A jika A negatif. Contoh, mutlak dari 5 adalah 5, karena 5 adalah positif, maka dia mengikuti aturan yang di atas ini, sehingga mutlak dari 5 adalah 5. Mutlak dari min 7, karena min 7 itu kurang dari 0, maka mutlak dari min 7 adalah min 7 sama dengan 7. Hati-hati, definisi ini tidak mengatakan bahwa mutlak dari min X sama dengan X. Jadi kalau yang seperti ini tadi nggak ada negatifnya, ya berarti langsung. Kalau ini ada negatifnya, buang negatifnya. Kalau begitu, nilai mutlak itu adalah nilai mutlak dari suatu bilangan adalah ya tanda negatifnya dibuang. Nah, itu adalah pemahaman yang sangat berbahaya, sangat keliru ya. Jadi mengatakan bahwa mutlak dari min X adalah salah. Contohnya adalah saat X-nya sama dengan min 2. Kalau ini benar, pernyataan ini benar, maka kita katakan min dari min 2 dimutlakkan adalah minnya dibuang, yaitu jadi X, jadi min 2. Nah, masa mutlak 2 sama dengan min 2? Jadi hati-hati. Definisinya adalah ini diikuti sesuai dengan yang sudah diberikan tadi. Oke, selanjutnya akan dibahas beberapa sifat dasar terkait nilai mutlak, karena ini masih baru definisi, jadi pasti andaikan kita jelaskan sifat-sifat dari nilai mutlak, pasti sifat-sifat yang sangat dasar dirangkum dalam teorema 222 ini. Yang pertama adalah mutlak dari AB, saya naikkan. Mutlak dari AB adalah mutlak A dikali mutlak B untuk setiap A, B di R. Tidak ada batasan positif negatif. Buktinya bagaimana? Buktinya adalah kita bisa mencoba satu persatu. Ada beberapa kasus. Yang pertama yang jelas jika A, B salah satunya itu 0. Jika A, B salah satunya 0, maka pasti mutlak A dikali mutlak B sama dengan 0. Sehingga kita peroleh mutlak dari 0 sama dengan ya 0 dikali sesuatu jadinya 0. Nah, dan ini benar sesuai dengan definisi bahwa mutlak dari 0 adalah 0. Oke, kita asumsikan tidak ada yang 0 di antara keduanya. Tidak ada A atau B itu A atau B tidak sama dengan 0. Oke. Ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah jika A positif dan B positif, jika A positif, B positif, maka kita peroleh A, B positif. Nah, A positif, B positif. A di P, B di P, maka A kali B ada di P. Itu menurut penjelasan sebelumnya. Artinya apa? Kalau AB itu positif, maka kita peroleh mutlak AB sesuai dengan aturan yang ada di sini tadi. Kalau positif, dia adalah A. Jadi, mutlak dari AB adalah AB. Dan AB itu adalah karena A tadi positif, maka nilai mutlak dari A adalah A. Nilai mutlak dari B adalah B karena B-nya positif. Seperti di dalam teorema ini. Jadi ikut yang aturan yang atas ini. Oke, ini saya hapus biar nggak terlalu rame. Jadi karena AB tadi positif, A positif, B positif, maka A dikali B pasti positif juga. AB positif mutlaknya pasti ya AB. Karena A tadi positif, maka mutlak dari A adalah A. B positif, maka mutlak dari B adalah B. Jadi bisa kita tulis seperti ini.
Sehingga untuk A positif dan B positif, kita sudah menunjukkan bahwa persamaan ini benar. Selanjutnya, untuk A positif dannya begini aja biar seragam, dan B negatif, maka kalau kita punya dua ini, kita peroleh AB pasti negatif. Karena AB negatif, maka mutlak dari AB siapa? Min AB. Oke, min AB itu bisa aja kita tulis sebagai min A dikali B. Terus selanjutnya adalah, ini ditulis saja A dikali min B. Ini langkahnya sudah dijelaskan dulu di 2.1 ya, di bab-bab sebelumnya. Kita bisa tuliskan saja min A dikali B ini sebagai A dikali min B. Dan ini adalah mutlak A. Kenapa? Karena A-nya positif, mutlak dari A adalah A. Sedangkan karena B-nya negatif, mutlak dari B adalah min B. Sesuai dengan definisi ini. Jika A-nya negatif, maka mutlak dari A adalah min A. Sehingga untuk A positif, B negatif, ternyata persamaan ini juga berlaku. Kemungkinan ketiga, A-nya negatif, B-nya positif. Karena A negatif, B positif, kita peroleh AB itu pasti negatif juga. Dengan cara yang mirip dengan di atas, kita tulis, maka mutlak dari AB adalah min AB. Atau bisa kita tulis sebagai min A dikali B, yang sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Kenapa begitu? Karena A-nya negatif, jadi mutlak dari A adalah min A. Karena B positif, maka mutlak dari B adalah B. Sehingga untuk kemungkinan ketiga ini, kasus ketiga ini, kita masih tetap bisa melihat bahwa persamaan ini yang saya lingkari ini, yang saya tandai ini adalah pernyataan yang benar, persamaan yang benar. Kemungkinan terakhir, kemungkinan keempat adalah saat keduanya negatif, A kurang dari 0, B kurang dari 0. Oke, kalau A kurang dari 0, B kurang dari 0, maka kita tahu AB pasti positif. Kalau AB positif, maka mutlak dari AB sama dengan AB. Padahal dulu kita tahu bahwa AB itu adalah 1 dikali AB. Mungkin ini terlalu bertele-tele, tidak apa-apa biar paham. 1 itu adalah min 1 dikali min 1. Itu sudah pernah kita kerjakan di latihan 2.1. Dikali AB. Ini sama dengan min 1A dikali min 1B sama dengan min A dikali min B gitu ya. A dikali min B yang sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Kenapa demikian? Karena A-nya negatif, maka mutlak dari A adalah min A. Karena B-nya negatif, maka mutlak dari B adalah min B. Jadi empat kemungkinan ini semuanya menunjukkan bahwa persamaan di poin A ini adalah benar. Bagaimana kalau ini A sama dengan 0, B sama dengan 0, kenapa tidak diikutkan? Tadi sudah dibahas. Jika salah satu dari A atau B sama dengan 0, maka sudah jelas nilainya 0. 0 sama dengan, mutlak dari 0 sama dengan 0. Sudah memenuhi. Oke. Oke, saya kecilkan biar cukup buat yang lain. Yang tempatnya sebenarnya masih banyak ya. Oke lah, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah yang B, bahwa mutlak dari A kuadrat sama dengan A kuadrat. Cara membuktikannya gimana? Kita tahu bahwa A kuadrat lebih besar sama dengan 0. Semua bilangan real kalau dikuadratkan pasti tidak negatif. Itu sudah di bab 2.1 dulu pernah kita membahas tentang itu. Nanti bisa dilihat lagi. Maka karena A kuadrat itu tidak negatif, kita peroleh A kuadrat ya pasti mutlak A kuadrat. Kenapa begitu? Karena A kuadrat positif, tak negatif, maka A kuadrat kalau dimutlakkan pasti ya sama dengan A kuadrat. Nih. Dan ini bisa kita tulis notasi 2 di atas, terus tulisnya agak lebih kecil, itu adalah sebenarnya A dikali A. A dikali A. Dari poin A tadi yang di atas ini kita tahu bahwa ini adalah mutlak dari A dikali mutlak dari A, yang artinya adalah mutlak A dikuadratkan. Bagaimana dengan mutlaknya? Ini sama dengan A kuadrat. Kenapa demikian? Karena mutlak A, entah dia karena suatu bilangan real sebut saja B, entah dia positif, negatif atau 0, kalau dikuadratkan dia pasti tandanya tidak mungkin negatif. Sehingga sama antara mutlak A kuadrat dengan A kuadrat.
Itu dari teorema yang sudah lama ya, teorema berapa ya? 218. Nanti dicek teorema 218. Dia bercerita tentang ini. Oke. Selanjutnya adalah yang C. Jika C tidak negatif, maka mutlak dari A kurang dari C. Jika A kurang dari sama dengan C, A lebih besar sama dengan min C. Cara membuktikannya bagaimana? Kita jadi ada dua arah ya, ada arah ke sana dan arah ke kiri. Arah yang ke kanan itu kita ketahui bahwa mutlak dari A itu kurang dari sama dengan C. Karena kalau kita peroleh mutlak dari A, kalau kita punya mutlak dari A kurang dari sama dengan C, maka kita peroleh A itu pasti kurang dari sama dengan C dan, jadi tandanya dan, min A pasti kurang dari sama dengan C. Kenapa? Karena, ini tulis biru aja wes. Keterangan ya. Karena A itu kurang dari mutlak A. Kenapa kok bisa begitu? Dari definisi nilai mutlak tadi, mutlak dari A adalah yang positif dari A. Ya. Jadi diambil yang positif. Pasti kita punya A itu pasti kurang dari sama dengan mutlak A. Dan tadi kita tahu mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Sehingga kita tulis A kurang dari sama dengan C. Sebaliknya, kita juga punya min A itu pasti kurang dari sama dengan A. Kenapa kok begini? Karena mutlak dari A adalah yang positif dari A atau min A. Kalau misalkan yang positif adalah min A, berarti ini sama dengan. Kalau yang positif adalah A, berarti ini kurang dari. Jadi tetap berlaku. Dan kita peroleh tadi mutlak dari A adalah kurang dari C, kurang dari sama dengan C, sehingga kita peroleh ini. Oke. Nah, nggak usah saya tulis biar nggak terlalu banyak yang harus ditulis. Oke. Sehingga bisa kita tulis C lebih besar dari A, C lebih besar sama dengan min A. Nah, kita nggak tahu nih mana yang lebih besar, A atau min A. Dan kita tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut. Kita ubah dari sini saja. Menurut yang sebelumnya kita pelajari, kita tahu bahwa jika min A itu kurang dari sama dengan C, maka ini jika A lebih besar sama dengan min C. Sehingga dari sini kita simpulkan A kurang dari sama dengan C dan A lebih besar sama dengan min C. Sehingga bisa kita tulis A kurang dari C dan, karena di sini operasinya dan sekaligus A itu lebih besar dari min C. Oke. Kenapa tanda berubah? Karena dikalikan dengan min 1. Min 1 itu negatif. Dan menurut teorema 217 yang C itu, ya tandanya harus dibalik. Selanjutnya yang D. Cukup enggak ini tempatnya ini? Gampang ya. Ini dikatakan A kurang dari sama dengan mutlak A, lebih dari sama dengan negatif dari mutlak A untuk setiap A, bilangan real nggak ada batasan 0 positif atau negatif. Ya tinggal karena kita tadi tahu bahwa jika mutlak A itu kurang dari sama dengan C, maka yang C tadi baru satu arah ya. Sebentar, yang C saya buktikan dulu. Nyusul ya. Arah yang ke sana untuk yang C ini. Jika kita tahu bahwa A kurang dari sama dengan C, lebih dari sama dengan min C, maka dari sini kita tahu, ya ini kondisinya dan. Cara menulisnya kita begini. Kita tahu bahwa A kurang dari sama dengan C, dan min A kurang dari sama dengan C. Min A kurang dari sama dengan C ini diperoleh dari karena A itu kurang dari A lebih besar sama dengan min C ini. Jadi langsung dikonversi ke sini jadi seperti ini. Sehingga dari sini kita peroleh mutlak A kurang dari sama dengan C. Kenapa begitu? Karena mutlak dari A itu ada dua kemungkinan, yaitu A atau min A. Jika dia A, dia kurang dari sama dengan C. Jika dia min A, maka dia kurang dari sama dengan C juga. Jadi bisa kita tulis, kita peroleh mutlak dari A kurang dari sama dengan C.
Oke, selanjutnya adalah yang D. Kita tahu tadi bahwa jika mutlak A kurang dari sama dengan C, maka ini bukan hanya maka ya, tapi jika dan hanya jika. Mutlak A kurang dari sama dengan C, jika dan hanya jika A kurang dari sama dengan C lebih besar sama dengan min C. Ini dari poin C, dari poin C tadi ini. Sehingga dari sini kita peroleh karena mutlak A itu kurang dari sama dengan mutlak A, ya, maka ya mutlak A itu kurang dari sama dengan mutlak A lebih besar sama dengan min mutlak A. Tinggal kita ganti saja C di poin C ini menjadi mutlak A sehingga kita peroleh yang D. Wah, ternyata tidak perlu dikecil-kecilkan ya, sudah cukup sebenarnya. Oke, enggak apa-apa, tadi dikecilkan biar kelihatan ini. Selanjutnya, berikut ini adalah sifat yang penting, kalau enggak mungkin sangat penting, dari nilai mutlak yang sering muncul dalam banyak sekali kasus, tidak hanya di spesifik kuliah analisis real 1 ini. Ya. Sampai saking pentingnya sampai-sampai dia punya nama khusus, yaitu ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga menyatakan bahwa jika A, B bilangan real, maka mutlak dari A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Buktinya apa? Kita harus menurunkan pertaksamaan ini dari definisi yang tadi. Buktinya adalah dari teorema tadi, teorema 222 berarti ya, kalau ini 223. 222 yang D yang paling terakhir tadi kita bahas, kita punya A itu kurang dari sama dengan mutlak A, lebih dari sama dengan min mutlak A. Dan kalau misalkan kita ganti dengan variabel B gitu ya, pasti berlaku juga B kurang dari sama dengan mutlak B lebih dari sama dengan min mutlak B. Yang kalau kita tambahkan dua hal ini akan menjadi min mutlak A ditambah mutlak B ini pasti kurang dari sama dengan A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Sehingga dari teorema yang tadi juga 222, yang atasnya lagi yaitu yang C, kita peroleh mutlak dari A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Terbukti, itu aja sederhana. Perhatikan bahwa tanda sama dengan dalam ketaksamaan segitiga ini dipenuhi jika A dikali B jika A dikali B-nya positif. Artinya A dan B bertanda sama. Kalau A B positif itu artinya A-nya negatif B negatif atau A positif B positif. Kalau keduanya bertanda sama, maka ketaksamaan segitiga tersebut adalah jadi sama dengan. Sedangkan jika AB tidak positif, maka dia kurang dari. Dan itu nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Terdapat beberapa variasi dari ketaksamaan segitiga yang tadi kita bahas. Beberapa di antaranya adalah ini disampaikan di akibat ini. Jika AB bilangan real, maka kita peroleh dua hal. Yang pertama, mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B kurang dari sama dengan mutlak dari A dikurangi B. Buktinya bagaimana untuk yang A ini? Untuk yang A ini buktinya adalah kita tahu bahwa A itu bisa kita tuliskan dalam A dikurangi B ditambah B. Ya tentu saja. A sama dengan A ditambah 0. Selanjutnya dari ketaksamaan segitiga kita peroleh berarti mutlak A itu yang sama dengan mutlak dari A dikurangi B ditambah B itu. Karena dia asosiatif maka bisa kita dahulukan yang ini. Ini kurang dari sama dengan mutlak dari A dikurangi B ditambah mutlak dari B. Dengan mengurangkan dengan ini, kalau ini kita kurangi dengan mutlak B, ya. Ini kan berarti tadi diperoleh mutlak A kurang dari sama dengan mutlak dari ini. Sehingga kalau kita kurangkan dengan B, kita peroleh mutlak A dikurangi mutlak B
itu kurang dari sama dengan mutlak dari A dikurangi B. Di sisi lain kita juga punya mutlak B itu adalah kita tuliskan berarti B ya. B dikurangi A ditambah A yang kurang dari sama dengan mutlak dari B dikurangi A ditambah mutlak dari A. Dan kita peroleh min dari A min B. Kenapa kok begitu? Karena mau ini ya. Untuk biar masa depan cerah ya. Diarahkan ke sini. Min dari mutlak A dikurangi B adalah min mutlak B dikurangi A. Karena ini cuma berbeda tanda. Dimutlakkan kan jadi tandanya sama. Jadi mutlak dari A dikurangi B sama dengan mutlak dari B dikurangi A. Dan ini kurang dari sama dengan mutlak dari A dikurangi mutlak dari B. Dari mana? Ya B-nya ini dibawa ke sini, ke ruas kanan. Jadilah ini. Kalau ini kita sebut sebagai persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dari 1 dan 2 ini kita peroleh mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B kurang dari sama dengan A dikurangi B. Ini seperti teorema 222 tadi, teorema yang pertama. Jadi kalau yang pertama tadi kita anggap segini ini adalah A-nya. Ini adalah A-nya. Bukan berarti A sama dengan yang ini ya. Ini membicarakan A yang tadi, simbol yang tadi. Ini adalah si A dan ini adalah si C tadi. Ini adalah si C. Jadi kita peroleh, dari sini kita peroleh min C kurang dari sama dengan A. Dari sini kita peroleh A kurang dari sama dengan C. Sehingga dari sini menurut teorema yang tadi kita peroleh mutlak dari A kurang dari sama dengan C. Nah itu kita tulis di sini. Jadilah seperti ini. Sehingga menjadi bukti dari yang A. Nggak usah dikecilkan. Kayaknya ruangannya masih banyak. Tapi nggak kelihatan ya, nggak enak. Yang B itu yang akan kita buktikan adalah saya tulis saja mutlak dari A dikurangi B kurang dari sama dengan mutlak dari A ditambah mutlak dari B. Cara membuktikannya bagaimana? Dari ketaksamaan segitiga kita peroleh A kurang B itu kalau dimutlakkan sama dengan A ditambah min B. Ini saya ngasih tahu tanda tambahnya itu biar kelihatan di mana ketaksamaan segitiganya. Ini kurang dari sama dengan mutlak dari A ditambah mutlak dari min B. Dan karena min B dimutlakkan itu sama dengan B mutlak, maka bisa kita tulis ya dia A ditambah B seperti ini. A dimutlakkan ditambah B dimutlakkan. Sehingga ini kurang dari ini. Kurang darinya dari sini ya. Kita simpulkan mutlak dari A dikurangi B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah. Bukan dikurangi, ditambah mutlak B. Terbukti.